pasca pandemi itu ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan jumlah jamaah haji yang berangkat dari Indonesia. Kalau pada tahun 2022 kemarin itu sekitar kurang lebih 38 kloter yang berangkat. Tahun ini melonjak drastis sekitar kurang lebih 83 kloter yang akan diberangkatkan, itu mungkin kurang lebih sekitar 37.000. Yang jelas kalau pemeriksaan pada saat sebelum berangkat di pemeriksaan imigrasi Indonesia, tentu yang kita periksa itu yang pertama tadi adalah paspor dengan visa yang bersangkutan. Dan di situ juga ada kita yang namanya proses wawancara. Ya, saya harapkan kepada masyarakat yang ingin bepergian ke luar negeri, jika melalui proses pemeriksaan imigrasi, apabila petugas imigrasi melakukan wawancara, ya harap dijawab dengan sejujurnya. Jawablah sejujur-jujurnya. Oke, baik sahabat Mido Imigrasi Indonesia, senang sekali saya Fana bisa kembali bersama dengan teman-teman atau bapak-bapak dari imigrasi gitu ya. Kita kenalan lebih jauh lagi, kita belajar lebih banyak lagi tentang apa saja sih yang bisa kita tahu dari kantor imigrasi dan juga tugas-tugasnya. Seperti yang kita tahu kalau beberapa waktu kemarin itu liburan lebaran, pastinya ini hektik untuk beberapa bagian gitu ya. Tapi sebelumnya saya kenalin dulu nih sahabat Mido, ada Pak Wira dari saya Wira Noraga dari Kanwil Kelas 1 Khusus TPI Surabaya. Siap. Kemudian ada Bapak Hermawan. Kalau Bapak Hermawan mungkin bisa dikenalkan. Baik, terima dari kasih. Divisi apa ya? Nama saya Tri Hermawan. Kebetulan saya menjabat Kepala Seksi Pemeriksaan 1 di bidang tempat pemeriksaan imigrasi Kantor Imigrasi Khusus TPI Surabaya. Siap, baiklah. Kita baru aja nih ya sahabat Mido ya, selesai dari liburan panjang, lebaran. Banyak orang yang seneng, tapi mungkin ada beberapa juga yang harus direpotkan, tanda kutip. Mungkin juga sekarang ini tepat sekali kalau saya lagi berbincang dengan Pak Hermawan dan juga Pak Wira. Di liburan lebaran kemarin itu kan pasti banyak keluar masuk di perlintasan ini, pasti padat banget. Mungkin banyak yang warga asing masuk, atau bisa jadi juga banyak warga negara Indonesia yang keluar, atau sebaliknya. Itu seperti apa Pak Hermawan? Baik, dulu ya, silakan baik. Pak, seperti apa kondisinya kemarin? Kalau tadi mungkin disampaikan sama Mbak Ivana ya, merepotkan, sebetulnya tidak. Oh kalau tidak ya, oke. Sudah tugas kami, mungkin kalau yang lain itu libur, Idul Fitri, kami yang bertugas di bidang tempat pemeriksaan imigrasi itu tetap bertugas gitu. Adapun penumpang ya di Bandara Internasional TPI Surabaya ya, memang ada pelonjakan penumpang ya di perlintasan, baik itu di keberangkatan ataupun di kedatangan khususnya. Untuk yang di keberangkatan sendiri itu rata-rata pelonjakannya penumpang jamaah umroh. Yang biasanya mungkin hari-hari biasa hanya 2-3 pesawat yang berangkat, pada saat bulan Ramadan kemarin itu sampai Lebaran 3-4 pesawat gitu. Wow, lonjakannya luar biasa berarti ya Pak Hermawan ya. Nah, terkait untuk kedatangannya memang lebih banyak WNI yang datang, mungkin yang permanent stay di negara luar, mudik ya, istilahnya mudik gitu. Jadi mudik ke kita, kembali ke negara Indonesia gitu. Oke, lonjakannya seperti itu. Bisa dibilang bisa sampai berapa kalinya kalau di kondisi normal itu berarti Pak Hermawan? Tidak sampai setengah juga sih, mungkin perbandingannya yang tadinya mungkin harus yang berangkat atau datang itu sekitar 900, ini bisa sampai 1000-an seperti itu. Oke. Tapi ya lumayan sih ya, lonjakannya lumayan ya. Dan itu ada ini nggak sih, ada hal-hal yang disiapkan dari imigrasi sendiri khusus nih kalau misalnya mau ada perlintasan yang padat, mau ada lonjakan yang seperti itu, biasanya apa yang paling disiapkan gitu Pak Wira mungkin? Ya. Sebenarnya kalau untuk persiapan khusus itu sudah menjadi SOP kita sehari-hari ya. Maksudnya tidak ada perlakuan di hari-hari tertentu, di hari besar itu tetap sama seperti kita lakukan SOP di hari-hari biasa kita bertugas seperti itu. Cuman kan mungkin memang karena di libur lebaran ini beberapa WNI yang tidak merayakan lebaran, nah itu yang didominasi oleh yang tidak merayakan itu untuk di keberangkatan di luar negerinya.
Oke, tapi kalau untuk WNA sendiri masih di kondisi seperti kemarin nih liburan panjang itu, WNA sendiri masih cukup banyak nggak Pak Hermawan yang masuk? Untuk WNA ya, untuk WNA saya kira masih normal-normal saja. Masih normal, oke. Selama ini yang masuk melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya ini didominasi oleh warga negara Malaysia. Itu rata-rata datang ke sini ya untuk berwisata ataupun kunjungan keluarga. Oh, rata-rata kalau untuk dari Malaysia adalah berwisata atau kunjungan keluarga aja ya. Tapi kalau untuk yang mungkin dari WNA atau dari negara lain misalnya untuk yang bisnis atau apa gitu? Ada juga dari masih negara mungkin Eropa ada seperti itu. Tapi memang untuk saat ini ya, kondisi saat ini di Juanda ini masih didominasi oleh warga negara Malaysia. Tetangga sebelah lah. Singapura, Malaysia. Dan pastinya saya yakin juga WNI juga banyak juga yang akhirnya ke tetangga sebelah itu ya. Ini ketika liburan itu banyak nggak lonjakannya untuk yang ke negara sebelah itu dari WNI kita, banyak nggak yang akhirnya keluar ke sana? Ya lumayan sih dari kita. Banyak yang mungkin yang berwisata ke Malaysia ataupun Singapura gitu ya. Karena memang pada saat ini juga di kondisinya di TPI di Bandara Internasional Surabaya ini hanya tujuan negaranya mungkin hanya ke Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, hanya seperti itu. Yang dekat-dekat aja ya, yang dekat-dekat aja. Ada juga ke Arab Saudi, tujuan Jeddah Madinah itu yang khusus untuk penerbangan umroh. Charter flight seperti itu. Pak Wira, sebentar lagi musim haji loh, iya kan? Pasti tidak kalah ramenya dibanding sama yang kemarin gitu ya. Itu gimana sejauh ini? Apakah sudah tercium bahkan bakal ada mungkin misalnya persiapan khusus atau seperti apa dalam menyambut ini musim haji ini? Pastinya beda dong ya dengan hari-hari biasa ya. Jadi memang pasca pandemi itu ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan jumlah jamaah haji yang berangkat dari Indonesia. Kalau pada tahun 2022 kemarin itu sekitar kurang lebih 38 kloter yang berangkat. Tahun ini melonjak drastis sekitar kurang lebih 83 kloter yang akan diberangkatkan, itu mungkin kurang lebih sekitar 37.000 ya. Jadi dan di sini kita imigrasi mungkin tidak bisa sendiri ya, jadi kita berkoordinasi juga dengan instansi terkait karena untuk haji karena memang didominasi oleh warga yang berusia lanjut, jadi akan ditempatkan di asrama haji untuk proses keimigrasiannya nanti. Jadi akan kita bantu prosesnya di asrama haji untuk prosesnya. Ini kabar baik loh buat sahabat Mido yang mungkin juga sudah berencana atau sudah termasuk dari calon jamaah haji. Tenang aja, dari kantor imigrasi ini sangat-sangat membantu kok ya. Ada himbauan nggak sih untuk para mungkin calon jamaah haji yang sedang menonton tayangan kita ini? Mungkin apa nih kira-kira yang harus dipersiapkan supaya nanti di luar sana juga tetap aman mungkin, Pak Hermawan? Ya baik, ya yang jelas ya, yang pertama mungkin yang harus dipersiapkan tentu harus melihat juga paspornya. Paspor penting ini ya, yang paling penting. Jangan sampai ketinggalan. Apakah masih berlaku atau tidak? Sebelum dibawa sudah buat terlalu lama karena pandemi jadi expired kan. Itu harus diperiksa yang pertama tuh paspornya tuh ya Pak Hermawan ya. Yang pertama adalah paspornya. Kemudian? Terus yang kedua tentu adalah visanya. Sudah keluar belum visa untuk ibadah hajinya. Tentu kita himbau kepada masyarakat silakan berkoordinasi dengan Kemenag dalam hal ini yang menangani permasalahan ibadah haji. Tentu kalau sudah ada paspor, visa, tentu nanti kita melakukan pemeriksaannya nanti ke imigrasinya tentu akan mudah juga. Oke. Jadi kalau mau bepergian ke luar negeri nih sahabat Mido, kalau kepengen lolos atau kepengen aman-aman aja di bagian pemeriksaan itu, yang penting pertama ini adalah paspornya harus diperiksa dulu apakah masih berlaku atau jangan-jangan kemarin karena kelamaan pandemi nggak kepake gitu kan, lupa ya. Kemudian visa, kemudian apa lagi mungkin Pak Wira mungkin yang mau menambahkan apa lagi kira-kira yang harus juga bisa kita siapkan supaya kita perjalanannya tetap aman-aman aja. Ya, yang jelas harus dipahami juga kan kita akan bertamu ke negara orang gitu. Jadi harap dipahami untuk terkait peraturan-peraturan di negara apa yang nggak boleh di negara-negara yang akan kita datangi itu. Karena nanti sampai di sana dikhawatirkan itu nanti akan ada dipulangkan atau segala macamnya gitu. Ya kita menghindari untuk itu. Jadi para calon-calon orang yang akan berangkat ke luar negeri ini harap
sedikit banyak mengetahui tentang apa sih yang nggak boleh dilakukan di negara. Harus paham juga. Betul. Dan sesuai dengan tujuannya ya. Betul. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa dong hanya menghimbau bahwa warga negara asing aja yang betul. Harus sesuai. Betul. Bahwa kalian mau ke Indonesia ini dalam rangka apa dan harus sesuai dengan izinnya. Betul. Tapi kita juga harus memberi contoh juga ya, Pak Wira ya, Pak Hermawan betul, ya. Betul. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus bisa buktikan bahwa kita juga bisa betul. Istilahnya apa ya, disiplin ya. Kita bisa disiplin juga. Kita mau keluar itu dalam rangka apa gitu ya. Oke. Jadi saya harap ini juga bisa menjadi kabar baik untuk sahabat Mido semuanya, karena ternyata kalau selama ini mungkin kita banyak merasa khawatir nih kita atau ada perasaan was-was atau apa, sebenarnya semuanya bisa nggak sih dikonsultasikan ke imigrasi gitu, ditanyakan apa saja yang bisa membuat aman begitu misalnya dalam perjalanan, bisa ya Pak ya, harusnya ya. Oke. Dan dari pengalaman-pengalaman yang menarik nih, warga negara asing, warga negara Indonesia. Kalau dari warga negara asing kan sudah cukup kita sering dengar nih, misalnya ada sesuatu yang akhirnya bisa dilakukan sebuah tindakan tegas, pelanggaran-pelanggaran. Kalau dari warga negara Indonesia sendiri yang mau keluar misalnya, dan ternyata di luar, mohon maaf, ternyata juga bikin sebuah pelanggaran, apakah itu juga menjadi tanggung jawab dari imigrasi lagi atau seperti apa itu? Pak Hermawan mungkin? Oke, baik. Sebetulnya kalau sudah mereka sampai di negara tujuan, itu yang jelas menjadi tanggung jawab pribadinya ya. Sampai ke negara kan, sampai ke negara tujuan itu kan yang jelas yang bersangkutan itu sudah ada schedule-nya, mau apa datang ke negara tujuan. Kalau kita mau wisata, tentu kita harus juga menggunakan dengan visa wisata. Kalau kita mungkin untuk berkunjung, ya visa kunjungan. Kalau kita mungkin ada untuk bekerja di suatu negara, tentu harus dilengkapi juga persyaratannya, terutama untuk visa bekerja seperti itu. Yang jelas kalau pemeriksaan pada saat sebelum berangkat di pemeriksaan imigrasi Indonesia, tentu yang kita periksa itu yang pertama tadi adalah paspor dengan visa yang bersangkutan. Nah, di situ juga ada kita yang namanya proses wawancara. Ya, saya harapkan kepada masyarakat yang ingin bepergian ke luar negeri, jika melalui proses pemeriksaan imigrasi, apabila petugas imigrasi melakukan wawancara, ya harap dijawab dengan sejujurnya. Jawablah sejujur-jujurnya gitu ya. Emang proses wawancaranya seputar apa sih Pak Hermawan biasanya? Ya, mungkin terkait biodata yang bersangkutan itu. Kalau kita membaca visa ataupun paspor ya, di paspor yang tersebut kita kan akan cocokkan dengan yang bersangkutan. Kita bisanya bertanya seputar itu, seputar kecocokan data yang bersangkutan dengan paspor dengan yang bersangkutan jawab seperti itu. Karena kita ada tekniknya. Di kita juga ada istilah namanya impostor. Bisa saja paspor itu asli, tetapi pemegangnya adalah bukan yang berhak gitu. Oke. Jadi kalau sudah berangkat, istilahnya imigrasi sudah lepas tangan karena sudah melalui proses pemeriksaannya kan sudah selesai. Kalau misalnya ada tindakan-tindakan pelanggaran atau apa-apa nanti yang terjadi di luar sudah urusan pribadinya, begitu ya Pak Hermawan ya? Seperti itu kan? Memang seperti itu, tetapi kan kita juga sebagai pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja. Kita kan di sana juga ada perwakilan imigrasi di suatu negara. Seperti di Singapura, misalkan ada warga negara Indonesia yang bermasalah di Singapura, itu juga imigrasi juga ada stakeholder yang ada di kedutaan, tentu tidak bisa lepas tangan begitu saja. Tetap ini ya, ada peran serta juga ya. Peran serta atau care kepada warga negara Indonesia yang bermasalah di suatu negara. Tentu kita akan tetap bantulah prosesnya di sana. Pak Wira, ada yang ingin ditambahkan? Terkait dengan pemeriksaan di kantor imigrasi. Jadi ini juga mungkin bagi teman-teman juga yang mau berangkat ya, kadang ada yang tersinggung gitu ditanya di kantor imigrasi, ngapain sih tanya-tanya gitu. Oh iya? Atau mungkin ada yang temuan pertanyaannya seputar apa nih kok sampai tersinggung deh Pak Wira? Kadang ada yang tidak ingin terlalu mengekspos data pribadi. Kan kita hanya bertanya sebenarnya seputar hal-hal tujuan Ibu di sana apa, apakah sudah punya tiket balik atau belum gitu. Gitu. Jadi kita tidak ada
maksud lain, kita hanya memastikan bahwa setiap WNI yang berangkat ke luar negeri itu memiliki tiket pulang untuk kembali ke Indonesia. Oke, padahal kan itu salah satu bentuk perhatian ya. Sudah punya tiket belum pulangnya. Kalau belum ya dipikir lagi, jadi berangkat nggak gitu ya. Karena nggak semua orang gitu bisa. Betul. Oh, ada beberapa orang. Ini bisa menjadi pengalaman yang cukup menarik juga ya, karena menghadapi ketika mewawancara juga kan karakter masing-masing. Ini kan beda-beda ya, Pak Hermawan, Pak Wira ya. Ternyata ada memang ya yang karakternya saya tidak mau terlalu banyak ditanya gitu ya. Ini kan privasi saya. Terserah saya punya tiket balik atau enggak gitu. Oke. Dan kemudian gimana caranya untuk mengatasi hal-hal yang begitu-begitu, Pak Wira? Kalau kita sih lebih kepada ini perlindungan kepada ibu sendiri atau kepada bapak sendiri, karena mungkin di negara-negara seperti Singapura, Malaysia beberapa mensyaratkan warga kita untuk memiliki tiket kembali kalau akan pergi ke negara mereka gitu. Jadi ini lebih kepada perlindungan kepada ibu sendiri daripada nanti di sana ibu prosesnya lama gitu. Jadi untuk melancarkan ibu ketika sampai di negara tujuan. Jadi setelah mendapatkan pengertian seperti itu mungkin mereka kebanyakan itu melunak gitu. Jadi bukan karena kepo ibu, bapak. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu bentuk perhatian dari imigrasi supaya perjalanan Anda ke luar negeri kemana aja ke luar negeri itu bisa tetap aman dan nyaman sampai balik lagi ke Indonesia. Tidak hanya pemberangkatannya aja yang diperhatikan sebenarnya ya Pak Wira, Pak Hermawan ya. Tapi bahkan sampai balik pun itu juga benar-benar diperhatikan. Oke, kalau untuk warga negara asing sendiri pernah mengalami satu kejadian atau permasalahan yang benar-benar menarik atau tidak terlupakan nggak Pak Hermawan? Baik, mungkin yang terakhir itu. Baik itu yang positif ataupun yang negatif ya. Negatif mungkin bikin rusuh atau apa, tapi positif kita juga perlu tahu karena kita bisa belajar juga. Kita juga bisa belajar loh dari WNA gitu kan. Silakan Pak Hermawan, seperti apa? Terakhir itu di TPI Juanda sendiri itu ada mungkin orang asing ya. Pada saat melintas di pemeriksaan imigrasi itu kita temukan termasuk dalam daftar HIT Interpol gitu. Itu kita prosesnya harus juga koordinasi dengan Interpol pusat. Seperti apa itu HIT Interpol itu? Mungkin bisa nanti ada misalkan mohon maaf misalkan Mas Wira, dia termasuk DPO lah, DPO internasional gitu. Itu kalau tidak salah warga negara Malaysia ya, termasuk dalam HIT Interpol. Lalu kita langsung koordinasi dengan NCB Interpol di Mabes Polri bahwa dinyatakan bahwa betul yang bersangkutan adalah termasuk dalam HIT Interpol Red Notice. Misalnya kalau boleh saya sebut misalnya entah itu teroris, entah itu narkoba, gembong narkoba atau seperti apa itu kategori HIT Interpol ya. Jadi ini teman-teman dari imigrasi bagian pemeriksaan ini garda depan nih untuk tahu ini jangan-jangan ini begitu ya. Jadi memang kerjasama dengan yang lain juga harus banyak stakeholder terkait terutama dari Polri. Waktu itu kita sudah koordinasi bahwa betul itu termasuk Red Notice Interpol dan arahan ataupun hasil koordinasinya kita lakukan tindakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh masuk ke Indonesia seperti itu. Karena jadi memang pada saat tidak hanya dideportasi berarti seperti itu ya, tapi juga melalui proses pencekalan juga ya berarti kalau seperti itu ya. Di imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi itu untuk WNA itu kita bisa menolak orang asing itu masuk ke Indonesia seperti itu. Karena kita kebijakannya imigrasi Indonesia adalah selective policy gitu. Hanya warga negara asing yang memberikan manfaat yang boleh masuk ke Indonesia seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Kalau misalkan WNA kita kan masuk ke sini tuh supaya bisa memberi dampak yang baik aja. Pun begitu WNI kalau misalnya keluar juga jadilah dampak yang baik untuk negara lain. Jangan pulang-pulang bikin malu misalnya, jangan. Kita kan harapannya kan yang baik-baik semua gitu ya. Kalau itu kan bisa dibilang mungkin yang agak-agak yang serem ya tadi ya kalau ada HIT Interpol tadi. Tapi kalau untuk pengalaman mungkin Pak Wira misalnya untuk pengalaman ternyata bertemu atau menangani WNA yang ternyata wah baik ini termasuk bisa dijadikan contoh untuk WNI kita itu seperti apa? Ada nggak kejadiannya? Cukup banyak ya, karena di budaya negara-negara seperti di Eropa, di Amerika, dan beberapa negara seperti Singapura, hal simpel seperti di antrian WNA dan WNI itu mereka terlihat sangat rapi. Jadi mereka sangat menghargai
menghargai proses. Oke. Mau mengantri ya, nggak serobot-serobot ya. Mereka sabar mengantri seperti itu. Jadi itu contoh kecil yang yang bisa buat kita pelajaran gitu, karena kan katanya orang Indonesia sabar-sabar, belum tentu soal antri mengantri itu sabar. Kadang kita memang bisa belajar dari warga negara asing ya, kalau untuk soal administrasi atau soal seperti tadi itu ya. Oke, ada contoh yang lain nggak? Ini oke loh ini Pak Wira, bisa kita buat pelajaran ya. Apa satu lagi mungkin? Lalu ketika mereka sampai ke counter imigrasi, mereka sangat menghargai kepada petugas. Gitu. Jadi mereka tahu bahwa ini adalah prosedur keamanan yang harus mereka lalui, dan mereka memberikan informasi yang betul-betul serius kepada petugas seperti itu. Kebetulan selama saya bertugas di Bandara Juanda, mereka sangat respect kepada petugas. Gitu. Pelayanannya lumayan cepat, gitu kan, bagus segala macam, dan apapun yang kita minta informasi kepada dia tanpa mereka ragu, mereka akan memberikan informasi itu. Di mana mereka tinggal dengan siapa di sini, nggak tersinggung aja. Karena merasa dikepoin ya Pak Wira ya. Jadi belum pernah ada yang tersinggung. Nggak ada yang sensitif ya. Saya belum pernah ada. Jadi mereka dengan sukarela, saya tinggal di sini Pak, saya dengan ini, saya akan kesini. Memberikan data yang lebih terbuka, begitu ya. Betul. Oke, itu bisa jadi salah satu pelajaran kita juga loh sahabat Mido ya. Jadi ketika ini untuk kebutuhan imigrasi, untuk kebutuhan pemeriksaan. Jadi ketika kita banyak ditanya-tanya itu bukan berarti kita harus menutupi, malah kita kalau bisa sejujurnya, untuk apa sih, kebaikannya untuk kita sendiri kok. Kita bisa belajar dari WNA yang tadi gitu ya, termasuk urusan antri mengantri. Kalau mereka bisa disiplin, kita juga harus bisa dong. Oke, satu mungkin yang terakhir nih Pak Wira dan juga Pak Hermawan, mungkin ada yang ingin diingatkan lagi untuk sahabat Mido semuanya, apa nih? Mungkin yang berhubungan dengan sebentar lagi musim haji, atau mungkin buat sahabat Mido yang sebentar lagi juga mau bepergian ke luar negeri misalnya, boleh silakan. Pak Hermawan dulu, silakan. Oke, baik, mungkin kepada masyarakat yang ingin bepergian ke luar negeri, tentu yang sudah saya sampaikan tadi, harap dipersiapkan dokumennya. Yang pertama yaitu paspor dan juga visa untuk ke negara tujuan, apakah untuk berkunjung dan sebagainya ataupun wisata. Lalu dipersiapkan juga tentu adalah tiket. Tidak mungkin kita untuk akan bepergian kita tanpa membeli tiket. Betul. Jadi pada saat datang ke counter imigrasi, harap juga dipersiapkan boarding pass-nya, bukan tiketnya, tapi yang sudah jadi boarding pass, yang sudah check-in di counter check-in gitu. Terus yang terakhir mungkin harap juga dipersiapkan jika memang tujuannya untuk wisata ataupun umroh, harap juga dipersiapkan jika petugas imigrasi menanyakan return tiket ataupun booking hotel di negara tujuan, harap juga bisa menunjukkan. Itu agar mempermudah kami dalam melakukan profiling kepada setiap penumpang yang akan berangkat ke luar negeri. Siap. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan ya sahabat Mido ya. Kalau Pak Wira, apa yang ingin diingatkan lagi kepada sahabat Mido? Silahkan. Jangan takut dengan petugas imigrasi di itu. Walaupun kita kadang agak sangar-sangar seperti itu, tapi kita sudah ramah-ramah. Baik hati kok sebenarnya ya. Hatinya baik kok, jadi ramah. Tetap baik hati semua, tetap ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk sahabat Mido dan untuk masyarakat Indonesia seluruhnya pastinya. Saya percaya itu. Pak Hermawan, Pak Wira, terima kasih sekali sudah mengedukasi, sudah sharing banyak hal tentang kita, jadi merasa lebih kenal dan lebih akrab, lebih nyaman lagi dengan imigrasi pastinya, terutama Surabaya ya. Oke, terima kasih sahabat Mido, sampai ketemu lagi.